Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Ramadhani, kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Yang pertama, bersatu dalam keragaman. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan dalam tradisi Islam, Al-Quran menegaskan hal ini. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa firman-Nya, antara lain Quran Surat Hud ayat 118 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Hal ini dapat dimaklumi bahwa perbedaan dan keragaman merupakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji umatnya. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan, binatang dan tumbuhan, hal gaib, dan hal nyata. Keragaman juga terjadi baik pada pemahaman, ide, pemikiran, doktrin, kecenderungan-kecenderungan maupun ras, jenis kelamin, bahasa, suku bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Selanjutnya, ayat dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang keragaman, yaitu pada Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Selanjutnya demokrasi. Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari dua segi makna, yaitu yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah, yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak, yaitu rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Yang kedua, demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, ayat dalil Al-Quran yang mengenai demokrasi pada Ali Imran ayat 159. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Selanjutnya, syura. Menurut bahasa, dalam kamus Mu'jam Maqayis al-Lughah, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Adapun menurut istilah, beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura. Mereka diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ar-Raghib al-Ashfahani. Dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syura. Yang kedua, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat atau dalam suatu permasalahan yang peserta syuranya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Yang ketiga, definisi syura yang diberikan oleh pakar fikih kontemporer dalam Asyura fi Zili Nizami Al-Hukm Al-Islami di antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Selanjutnya,
yaitu persamaan demokrasi dan syuro. Dari beberapa definisi syuro dan demokrasi yang tadi disebutkan, dapat dipahami bahwa syuro hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain, sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas, demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi, syura merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.